mereka baru pulang dari Korea, terus ketemu buat ngobrolin masalah Lumiere gitu, kenapa tutup, terus apa maksudnya rencana Bunda ke depan, terus tadi juga nyobain bakmi aku, gitu aja sih. Tapi bener di take over ke Bang Atta gak sih? belum bisa kita ngomongin kayak gitu karena ya pastinya orang sama abang tadi kayak menyayangkan banget Bunda, maksudnya langsung tutup aja gitu, maksudnya harusnya bisa ngobrol dulu bareng-bareng keluarga dan apa, karena mungkin main juga aku lebih banyak urusan lain ya. Jadi mereka juga lagi membicarakan tadi kan lihat berjam-jam kan, kalian juga nunggu berjam-jam, aku juga nggak tahu kalian ada di sini. Ya kita lagi membicarakan bareng-bareng lah kira-kira, karena kayak Aurel pun aku nggak rela Lumiere gitu, tapi mau ngapain dulu juga kayak masih namanya juga baru tutup, kayak masih belum ada ide juga gitu, kayak apa mau diapain atau mau ngapain. Lebih tadi nggak nyobain fast food, lihat kan bami kita, terus mereka bilang gila enak banget Bun, jadi itu aja sih. Bun, ada sedikit rasa penyesalan nggak sih? Kan tadi menyesalkan nih Bang Atta kalau bukan menyesalkan, mereka juga kan sebenarnya tahu ceritanya, tapi aku tuh nggak pernah secara langsung kayak ke anak tuh mau menyusahkan atau mau membicarakan bisnis ke anak tuh. Paling aku sama Mas Anang paling kayak enggak lah udah gitu, kita bisa beresin sendiri gitu. Nah yang mereka sayangkan adalah sebenarnya bicarain aja ke kita juga. Lumiere tuh di mata teman-teman aku tuh kayak mereka cerita gitu beberapa hari ini mereka di Korea di DM-in hampir semua, bukan hanya teman tapi fans, kayak kok kalian nggak mau ini Lumiere Bunda sih sama Pipi, itu kan enak banget, gini. Jadi mereka juga bingung, Bunda nggak ada ngomong, kok kita juga jadi yang ditanya-tanya, dan teman-temannya kayak aduh Rel lo kan enak banget, kenapa main tutup kayak gitu-gitulah. Jadi tadi aku udah jelasin. Sampai di titik ini juga kan Lumiere ngebangun Bunda sendiri mungkin ya Bun, banyak kenalan juga. Dan banyak ternyata yang notice bahwa banyak banget komen yang bilang udah Bun, mungkin saatnya Bunda jalanin Lumiere tanpa orang lain. Ya mungkin Bunda jalanin dengan keluarga aja. Kalau keluarga kan aku sama Aurel tuh udah mulut Aurel deh pokoknya, kayak abang bilang udah Bunda tuh mau sama gitu rasa palet gitu, paletnya sama gitu. Tapi ada solusi Bunda sendiri, ada mungkin kapok kali Bun di F&B? Oh aku gak kapok karena aku gak pernah tutup makanan dalam keadaan yang misalnya gak enak gitu ya. Tapi karena ya kita kalau yang franchise nanti rasa di mana beda, aku kapok kalau itu. Yang ini kita nggak franchise, berpartner, tapi pastinya ada tidak kesepahaman dalam visi misi gitu. Jadi belum pernah nih ngerasain berbuka bisnis sendiri, ini belum pernah kan. Jadi ya dengan disupport sama anak-anak mungkin juga kita kayaknya lebih baik ya. Bun, Artinya tadi semput juga nih, seperti apa ada terobosan baru, ini kan masih ada 1 tahun ya kan? Iya, masih ada 1 tahun sewa. Aku juga nggak mau PHK karyawan aku yang masih ada. Jadi kita buka bakmi sama es campur yang wow, enak banget. Resepnya dari siapa? Tapi nggak tahu ini kan masih Lumiere gini. Aku masa mau diganti apa lagi? Jadi kita kayak jadi warung tanpa nama dulu ya. Tapi resepnya dari mana Bun ya resepnya? Aku semua dari aku. Tapi udah ada karya. Terjadi nama Lumiere mungkin karena kan kemarin Atta juga bilang katanya Lumiere itu adalah tempat PDKT-nya mereka juga. Iya, tapi yang Lumiere yang identiknya kue. Tiba-tiba jualan bakmi. Sebenarnya tadi mereka adalah setujunya suka cari tempat lain aja Bun. Terus tahun ini aku ngapain di sini kan? Bun tadi ada donat juga Bun. Yang paling gampang dijual kan. So aku mau jual apa lagi Mas? Kira-kira. Bun, Lumiere kan masih bisa dibilang kue artis, masih fenomenal dan paling enak ya Bun. Itu gimana? Mbak, Lumiere itu bener-bener Kue artis apa? makanya kenapa aku bilang Lumiere tuh nggak boleh buka di banyak tempat. Nah itu aku kan nggak setuju. Karena gini loh, Lumiere tuh kan fresh, dia itu nggak bisa disimpan terlalu lama di freezer contohnya. Jadi nanti kalau dikirim di daerah-daerah yang jauh-jauh, rasanya pasti berubah. Tapi kalau secara bisnis kan orang pasti pengennya buka sebanyak-banyaknya.
gitu kan, berarti kan visi misinya udah nggak sama. Bun, maaf nih, kemarin kan ada beberapa karyawan yang sudah di PHK ya. Mungkin nasib pesangonnya gimana tuh, Bun? Nggak ada yang di PHK, bukan di PHK. Ada yang dari 3 bulan lalu sudah dikasih tahu bahwa kita akan tutup untuk mereka cari kerja lagi. Yang kita masih ada di sini adalah yang memang dari 2019 Lumiere ada, itu memang mereka sengaja tidak mencari kerjaan lagi karena mereka masih mau untuk tetap sama aku. Tapi ada pesangon nggak sih, Bun? Ya pesangon gimana, gaji tetap dapat kok mereka walaupun ini lagi tutup, tapi kan nggak full ya, namanya juga lagi pembangunan begini, tapi kan mereka punya anak, punya apa ya. Aku bilang sama mereka, apa yang kalian dapat dari aku untuk sekarang, yang penting bisa buat bayar anak sekolah, bisa buat makan, hura-huranya nanti kalau kita udah buka lagi lah. Total berapa yang masih dipertahankan, Bunda? Ada 35. Dan ini akan dialihin untuk bisnis selanjutnya. Yang ini bakmi. Semoga 35 orang ini, semoga bakminya laku ya gitu. Jadi ini dijual tuh bakmi? Udah mulai aktif. jualan? Belum, lagi masih tester terus karena nggak mbak dadakan gini jualan, memang kan aku harus perfeksionis. Kalau udah bener rasanya enak, kayaknya Senin depan insya Allah kita dapat. Tapi ada rencana lagi mau intro dikit Lumiere sendiri karena kan Nah kalau Lumiere ini nanti rencananya kita akan, tadi kan masih belum meeting yang benar-benar ya. Abang sama kakak ngajakin meeting lagi di hari Jumat atau Sabtu yang duduk benar-benar berempat untuk ngomongin masa depan yang Berharap Lumiere. diambil alih nggak sih? Pokoknya abang sama kakak pengennya Lumiere-nya Tetap ada. jangan nggak ada. Itu Tapi dari ada mereka. saran lain nggak mungkin dari Atta dan Mas, Aura? gini. Kalau aku stres, aku tuh lagi benar-benar kena mentalnya gini. Ya. Kalau aku harus bikin Lumiere lagi dan aku sendiri, memang kebantu sama anak-anak. Tapi kan dari A sampai Z aku pastikan dibantu sama anak-anak memang. Tapi aku tahu betapa dulu aku buka itu dari A sampai Z, aku benar-benar hidupku tuh nggak ngapa-ngapain. Nah sekarang aku punya kuliah yang lagi semester penelitian, yang aku harus turun untuk penelitian, harus koresponden udah terkumpul semua, mana yang mau dikorbankan sama aku? Sedangkan kalau aku cuma punya Lumiere sama kuliah, mungkin masih bisa. Di rumah aku masih punya anak, masih punya ini, tanggungan ini, masih punya kerjaan lain, masih masih punya suami. Jadi harus ada salah satu yang aku korbankan. Makanya kayak aku ngobrol sama aku berobat gitu, ngobrol gitu ya, dia bilang pilih, kalau kamu mau memang mempertahankan Lumiere kamu yang turun sendiri lagi semua karena udah milikmu sendiri, dan orang ini, dokter ini tahu aku gimana, harus ada yang dikorbankan, nggak bisa dua-duanya kamu jalanin. Itu yang membuat aku tuh down banget. Berarti ini berdampak ke kuliah Bunda juga nggak sih? Iya, maksudnya dampaknya lebih ke Ya berdampaknya sekarang harusnya orang-orang udah di teman-teman yang seangkatan aku udah penelitian, aku belum berak sama sekali. Baru terakhir kemarin aku di CHR kan gitu aja. Itu berobat di mana, Bun? Psikolog atau Psikiater. psikiater? Emang nggak bisa tidur sekarang gara-gara stres mikirin 2 Lumiere? minggu awal kemarin saya nggak bisa tidur memang, tapi sekarang karena udah ke psikiater kan dikasih pengobatan, alhamdulillah udah bisa. ada dampak lain nggak ke bisnis yang lain? Enggak, Bun, sedikit update Bu terkait dengan yang resepnya Mbak Uteng. Mbak Uteng kan katanya suka bikin penasaran. Mbak Utengnya sombong, dia bilang saya nggak mau capek, saya nggak mau masak buat orang, maunya masak buat keluarga ini aja. Bunda sedikit update dong terkait yang kata di kampung masalah tanah seperti apa nih sejauh ini update-nya nih? Aduh, udah itu kami dulu ya. Kemarin ada story-nya Bunda yang arti juga sampai. Oh itu aku hancur, nah itu kan balik lagi kan, aku merasa mentalku lagi aku minum obat dari dokter tuh kan harus setiap jam 10 malam. Nah di setiap 10 malam itu aku kan pules kan. Kalau aku kebangun sedikit, aku langsung kayak orang depresi karena nggak bisa tidur. Nah anak-anak tahu lah gitu. Jadi setengah 12 malam tuh Arsi kesakitan kupingnya. Tidurnya kita bareng. Dia nangis cakar-cakarin ayahnya tapi sambil ngegigit mulutnya supaya nggak kedengar teriakannya ke aku. Itu ini katanya pas aku dengar besoknya, bapaknya langsung angkat dia, bawa dia ke bawah, bangunin Jiel untuk setirin. Jiel juga nggak ada, padahal baru pules. Jiel nggak ada yang apa, cuma semua kayak kasih kode untuk pelan-pelan jangan sampai Bunda bangun. Aku tuh merasa pas besoknya tuh aku sampai nangis aja gitu. Aku merasa kayak kok anak-anakku yang harus jadi ngertiin aku ya. Gitu, aku
kerasa gagal banget gitu jadi ibu. Kayak anakku sakit, aku nggak tahu, mereka jam 3 ke emergency, jam 12 ke emergency, jam 3 pulang dan aku nggak tahu apa-apa, diceritain sama mereka. Terus Arsi yang aku peluk nangis minta maaf, Arsi kayak Arsi ya lah ngapain kayak gitu, aku lah abang nangis lagi ya, lagi melo ya. Maka kata dokter memang mungkin aku lagi di tahap yang apa ya tahap yang lagi kurang kayak depresi kali ya. Jadi Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.